ketika datang. Apalagi ini sudah bukan menjadi rahasia lagi, tapi kayak udah jadi rahasia umum. Iya. Bukan rahasia mereka berdua aja, tapi udah jadi umum buat semua tim. Mereka tinggal tunggu menyadari, apalagi sudah muncul juga ada notif di feed elimnya. Tinggal siapa yang lebih berdekatan dengan mereka bakal datang join juga nih. Betul, karena dari kemarin kalau kita lihat juga selalu adanya gangguan dari pihak ketiga, tapi sementara waktu ini kayaknya dua-duanya ini masih ngotot-ngototan, belum ada yang mau disengage dari fight-nya. Joe Brengki dengan Vexy sudah terlebih dahulu untuk melakukan inisiasi masuk ke dalam sebuah gedung. Masih bermain saja dengan beberapa senjata dan peluru yang minimalis karena terpantau dari Joe Brengki tidak punya tas. Jadi secara otomatis dari segi kuantitas peluru juga tidak terlalu banyak. Tidak bisa melakukan banyak sekali pre-fire, tapi lagi-lagi pintu yang menjadi saksi utama, perbatasan utama antara Persija EVOS dan juga Pygmy. Apakah Babi atau Macan Barongsai yang akan memenangkan fight ini? Masih berdansa saja, ini seperti TDM versi bootcamp ya? Iya, ini TDM. Jadi ada yang mencoba tahan, ditarik ulur lagi, tapi terlihat dari tadi yang dipanggil untuk ditarik maju itu dari Pygmy. Bigetron yang tahan, mundur lagi, mundur lagi, terus melakukan fight tipis-tipis, tapi dari tadi semuanya menjaga badan yang cukup rapi. Bahkan dari tadi potensi yang lebih besar, namun ada Boom juga mendapatkan satu player dari HFX di bagian area sisi lain. Fight benar-benar terjadi di setiap titik yang ada. Itu dia, karena kalau kita pantau ini Blue Zone-nya juga sudah mulai bergerak ya. 30 detik lagi Blue Zone bakal menutup menuju ke arah circle kedua. Tapi Luxy dengan saudara kembarnya juga sabar ya. Ini adalah ciri-ciri cowok sabar. Iya, mereka memang sabar ya. Berarti bagus sih buat mereka ya. Mereka, dapat Cicil Vexy didapatkan, namun dua sisa melawan satu. Joe Brengki masih bertahan di bagian area luar, mencoba turun lagi ke bagian bawah. Suksi sudah memantau, mencoba reload lagi. Ini harus maju bersamaan. Kalau absen lagi bisa didapatkan oleh Joe Brengki. Benar. Itu adalah buah hasil kesabaran yang dari tadi mereka tanam. Dan apakah kesabaran tersebut akan berhasil manis? Karena kita masih belum bisa mengetahui apakah satu player terakhir bisa dilumatkan atau tidak. Atau malah sebaliknya Joe Brengki berhasil menurunkan satu. Apakah yang kedua akan didapatkan juga? Tapi dibayarkan, di-refrag oleh saudara kembarnya dan Persija EVOS akhirnya berhasil untuk memulangkan Babi Pygmy. Kakak adik masih kuat untuk bermain saat ini. Kalau bisa dikatakan juga Cicil, mereka ini adalah player yang tidak pernah absen. Mereka juga sudah cukup tua. Sebenarnya mereka ini belum terlihat capek untuk bermain. Dan saat ini mereka juga tetap terus upgrade, namun beralih di area sisi lain. Tadi yang sudah sempat kita melihat di bagian feed eliminasinya, saat ini Boom yang tadi mendapatkan satu player dari HFX. Berlanjut pertemuan antara Kagendra dan juga Morph. Knockout dua player Morph dan kita prediksi cukup baik di Sunhawk menjadi tim yang harus tusun lagi di posisi ke-14 ke area lobby dari tim Kagendra. Morph nampaknya harus menghentikan langkah WWCD di Sunhawk setelah mereka mendapatkan WWCD di hari pertama. Kali ini mereka harus pulang kedua ya. Pulang kedua. Setelah Pygmy. Tapi memang di sini kita melihat bagaimana kehidupan yang seperti roda gitu ya. Kemarin dapat WWCD, hari ini dia tusun, atau mungkin kemarin dia tusun tapi hari ini bisa berjaya gitu. Seperti Persija EVOS yang dimana kita selalu nonton mereka melawan Pygmy yang menang fight-nya. Tapi untuk kali ini kita melihat di mana dari Luxy dan Zuxi ketika dimainkan bersama ternyata chemistry-nya lebih baik gitu. Lebih baik. Kemarin jarang kan dimainin bareng ya? Jarang, kayak kalau Zuxi main Luxy nggak ada. Kalau Luxy main Zuxi nggak ada. Nah itu dia. Kalau Cicil main tapi Cicil, kayak kita sedikit mundur untuk PMPL season lalu ya Cicil ya. Kayak Boom ini sebenarnya mau pergantian pun tetap bagus ya. Itu sih yang gue salut ya dari Boom. Dia mau ganti roster apapun, jenis apapun, even dia ngambil dari komunitas. Kayak masih bagus gitu gameplay dan performance-nya, stabil sih lebih tepatnya ya. Karena kalau kita lihat kemarin ketika dia ngambil kayak Okta, Yami, Reizi, itu kan mereka ngangkat kasta player-player komunitas. Ya kan? Bahkan Okta juga itu juga sudah tidak di dunia kompetitif ofisial juga cukup lama. Iya. Jadi kita melihat bagaimana Boom dari segi manajemen atau pelatihannya yang bagus, disiplin yang membuat akhirnya player-player ini tuh tumbuh dengan sebuah habit yang bagus. Dan dimana untuk di 3 hari ini memang kita melihat Boom masih memiliki poin yang konsisten. Tapi ingat ini masih 3 hari. Masih 3 hari. Ya. Abis itu masih 4 hari, masih 5 hari. Kayak misalkan yang tim yang masih bau-baunya di hari kedua, hari pertama. Tenang, masih ada 7 hari. Tenang, masih ada ini. Tenang-tenang dan akhirnya tiba-tiba
Hari 10. Iya, hari 10 dan tidak lanjut lagi harus bermain di PMNC nanti ya kan. Aduh. Namun kita sedikit bergeser, tim yang cukup berkatan saat ini, satu di bagian air, satu di bagian area daratan, bermain dari bagian pinggiran tebing Aura. Selalu identik bermain dari pinggiran untuk mencoba menyapu bersih tim-tim yang sedang kesulitan seperti GPBR. Namun ada backupan yang datang juga dari bagian sisi lain. Pinky bakal menjadi player lanjutannya, tapi belum diprediksi ataupun belum diketahui lagi. Tidak bisa bertahan lama di dalam air karena Pinky juga harus mengambil napas lagi ke bagian area atas. Yap, kalau tidak paru-parunya kemasukan air jadi paru-paru basah. Tapi Pinky hanya berenang-renang saja di bagian pinggiran. No Mercy masih berusaha untuk mendeteksi di manakah seorang Pinky berada. Apakah kamu melihat Pinky? Tapi kayaknya kalau kita lihat dari angle shotnya No Mercy, itu tidak bisa kelihatan si Pinky-nya. Harus Ya, dari betul. teman-temannya yang lain untuk bisa ngedeteksi seorang Pinky. Dan Pinky adalah salah satu player yang bisa kita bilang udah cukup berpengalaman di PMPL kan. Dan dia warna pink juga. Apanya? Pink. Pinky. Pinky. Benar. Ya kan? Tidak salah. Cijal, aku berdiri ya. Iya memang kamu Iya, lagi iya, berdiri lagi posisinya. Aku ngekes kalau berdiri itu lebih lepas. Betul Napas sekali. lebih enak ya kan? Betul sekali, Ya, betul. seperti Enkins juga yang masih berdiri untuk berlari menuju ke area depan yang dimana mereka sudah mengunci satu tim yaitu dari ARF ternyata tumbang 2 player Cijeli. ARF yang bisa dikatakan ini adalah berisikan bocil-bocil kematian yang cukup tajam di komunitas dan bisa dikatakan juga kalau untuk kelayakan mereka di PMPL sudah layak. Karena kalau kita ngomongin jam terbang dari kompetitif ya memang udah sering gitu ya. Tapi lagi-lagi panggung PMPL suasananya akan selalu berbeda. Walaupun online akan ada tekanan tersendiri. Ini adalah ajang pembuktian mereka. Ya. Apakah mereka layak atau tidak untuk bermain di Tier 1 Professional League-nya. Bahkan kali ini kalau kita lihat juga dari Axel sudah dipulangkan. Axel juga adalah salah satu bocah ajaib yang bisa dibilang cukup mengerikan. Empowernya cukup menyakitkan. Dan seringkali kalau misalkan teman-teman udah mengikuti community competitive scene, itu pasti tahu banget namanya seorang Axel. Dan bahkan ternyata kali ini masih beradu saja dari Enkins melawan player-player dari IRF. Dan bahkan ada satu tim lagi yang tiba-tiba tersorot. Mobia sadar adanya satu player Gio bertahan terlebih dahulu di belakang bebatuan, tidak mau membuka tembakan sama sekali karena Mobia nih pengen HBD si Gio nih. Iya betul sekali. Dia terlihat, saya belum tahu dia nih Mobia ketinggian atau ini nih kedalaman. Bentar itu apa? Fobia. Oh Fobia. Mulai nih cacing nih. Oke. Cacing nih. Cringe. Chris ya kan? Reski cringe. Ci, Apa? tim yang di mana juga mantan. Ketemu mantan. Yoru ketemu juga dengan kakaknya Yami ya Iya. kan. Kemarin juga sempat posting juga banyak yang bilang mereka kembaran dulu waktu di komunitas. Namun terlihat lebih kesulitan pergerakan dari GPX saat ini. Mereka harus keluar dari area jembatan lagi yang dimana boom tetap menyadari masih ada potensi penyeberangan dari area jembatan. Yang pasti mereka juga vision. Angle shoot juga bakal memantuk area jembatan. Tinggal menunggu saja GPX akan memainkan cara seperti apa. Namun BNW juga yang tadi menjadi orang ketiga dari bagian bawah mendapatkan knockout ke area Enkins. Yap, dikejar oleh Blue Zone dari teman-teman BNW harus segera berlari tapi terlalu terbuka di depan sana, tidak bisa kemana-mana, tidak ada obstacle sama sekali. Nikmat banget untuk menjadi Enkins karena mereka berada di bagian high ground, mereka punya vision yang lebih luas, sedangkan dari BNW lah yang harus berlari-lari. Hanya tersisa 2 player saja, Gio dan juga Flykido. Flykido yang sudah touchdown terlebih dahulu di bagian depan, tapi Gio di bagian belakang itu bisa banget nge-backstep sebenarnya asalkan sabar dan bisa mendapatkan angle shot menuju ke arah teman-teman dari Enkins. Tapi sejauh ini akhirnya Gio berhasil untuk mendapatkan 1 jar sudah di take down. Begitu saja 2 player tersisa, Mikis dan juga Jazzy harus beradu, harus gelut di sini. Tapi lihat di bagian minimap, itu kalau mereka selesai gelut, nah itu bakal ada yang nembak lagi. Bener aja, udah ada Voin yang nungguin di bagian lebih tinggi lagi. Ini menjadi perang berantai, Ci. Dari BNW ke Enkins. Enkins dan juga BNW coba naik ke bagian atas. Ada Voin yang sudah menjaga paling tinggi untuk di pulau tersebut. Dan bahkan Jesse juga tertangkap dari Acul. Namun Acul tak Acul harus tertangkap dari seorang Smikes yang masih bertahan di bagian area luar. Tak terprediksi. Bisa saja mereka sudah prediksi. Kayaknya Enkins sudah naik. Tapi ternyata masih ada yang bertahan. Karena Sanok ini potensi backstep juga cukup besar. Namun FJ juga akan kembali tertangkap lagi. Rosesi juga menerima beberapa peluru sudah bagian sisi low ground. Menukar knockout saat ini. Cleon memantau yang kali tiganya ke bagian area tebing lagi namun cukup jauh dan mencari tipis-tipis badan dari musuh belum
cukup terlihat dengan begitu jelas. Yep, karena kalau kita bahas lagi sedikit memang terrain di bagian Sunhawk, di bagian Alpha ini sangat-sangat ekstrim. Apalagi tidak ada alter ego Ares yang bermain. Jadi secara otomatis dari tebing ini udah bakal kosong banget. Siapa yang duluan sampai dia yang dapetin keuntungan tertinggi. Tapi Hans Forius sudah mulai memasak sebuah nades. Belum sempat dilontarkan malah nades lawannya yang terlebih dahulu meledak dari seorang Yami. Bahkan ada tembakan atau granat selanjutnya dari seorang Boom. Dilemparkan kembali ke arah bagian depan, Aura pun terjatuh satu persatu di absen oleh pemain-pemain dari Boom dan Aura. Tidak berhasil untuk menjajah Bukit Alpha. Boom Esports masih cukup kokoh berada di bagian atas. Boom, benar-benar memberikan boom, laka-laka boom ke semua tim. Mereka sudah mengantongi 6 poin elimination. Semakin di atas, semakin lebih tinggi lagi level mereka, keberanian mereka. Namun juga Lapar yang masih tetap memantau saja cukup objektif untuk menjadi tim Void. Mereka lebih memantau ke bagian area ketinggian, mencoba nyayur ke area lower ground ketika tim-tim terlihat. Saat ini juga rotasi yang dilakukan dari Kagendra. Sedikit saja tercicil damage, namun Maxius dari bagian sisi kiri hampir and seorang Leondeset harusnya masih bisa dipegang secepat mungkin dari seorang Voker. Betul sekali. Gila, ini enak banget positioning dari Void. Mereka udah menguasai semua titik high ground dari Bukit Alpha itu sendiri. Bahkan kamera sudah mulai bergeser juga, kita melihat bagaimana dari Genesis Dogma Giz diam-diam masih bertahan dengan 4 player. Tapi masalahnya di sini PR mereka adalah mereka harus masuk ke dalam zona yang dimana dari zona tersebut sudah ada beberapa satpam dan bahkan Persija Evolve dari belakang sudah mulai mengintai juga keberadaan player-player dari Genesis Dogma Giz. Luxi termakan oleh Blue Zone, harus melakukan healing terlebih dahulu juga, mengirimkan seorang Zuxi untuk mencari di manakah letak yang aman. Alfi, kayaknya ini bakal sulit banget. Ada predict shot yang dilontarkan oleh Chang alias Booms, bahkan ada granat juga yang sudah mulai dimasakkan dan lagi-lagi ternyata Void menjadi terparty. Zuxi terculik oleh Void karena memang angle shot dari bagian bukit itu terlihat lebih jelas. Yes, betul sekali. Dijatuhkan oleh Ciel, diamankan oleh seorang Chang. Tersisa seorang Luxi saja, namun Luxi bisa menjadi korban berikutnya lagi kalau Ciel masih tetap angle shootnya bagian lower ground. Namun Genesis Dogma Giz juga tidak mempunyai banyak waktu. Mereka harus kembali bergeser ke bagian depan karena Blue Zone juga bakal ikut campur. Luxi sedikit lolos dengan low SP di celah-celah tebing lower ground. Tebing yang dimana juga tebing bahaya, kalau ada yang tergelincir bisa langsung terknock out. Namun ada GD juga yang mencoba datang. Mereka mempunyai kendaraan rotasi yang begitu cepat untuk membuat tim-tim lain tiba-tiba panik saat ini, seperti Boom yang sudah mulai terkecoh juga. Satu persatu sudah mulai tumbang dengan terjadi beberapa player yang low SP. Tembakan namun Chang harus bareng terjatuh. Ada backup dari seorang Yami dengan dari celah tebing mendapatkan 2 player dari seorang Genesis Dogma. Tersisa Herling saat ini juga masih bertahan. Napasnya masih cukup panjang saat ini. Kalau di sepak bola ada Sterling, kalau di PUBG Mobile ada Herling. Iya, ada juga Starling. Wah, itu di Jaksel. Tapi memang kita melihat di mana dari Genesis Dogma dari tadi keliling-keliling ya untuk bisa masuk ke dalam zona juga. Bahkan melihat bagaimana dari Genesis Dogma cukup terengah-engah. Satu player sudah kembali di take down, akhirnya pulang sudah Genesis Dogma di posisi kelima dengan 4 poin eliminasi. Tapi Luxi selamat, last man standing. Padahal darahnya setetes dan itu dia. Sudah tidak ada nyawa lagi. Hashtag 4. Padahal tadi GD yang nahan PJV ya. Tapi ternyata PJV yang dapetin hashtag lebih tinggi. Di sini tersisa 3 tim saja, Boom, Void, dan juga Kagendra. Ini unexpected banget Kagendra. Masih tersisa 2 player. Tersisa. Dan bahkan mereka dari tadi nggak kelihatan gitu. Yang kelihatan dari tadi Boom, Ciel, dan teman-temannya dari Void yang terus mengganggu pergerakan semua tim. Ini Kagendra tinggal nonton doang dia. Kagendra cuma nonton, menyimak aja dulu fight yang terjadi, Cijel. Karena dari tadi mereka nggak kelihatan karena mungkin mereka burung, mereka di udara. Iya juga ya. Tapi saat ini ya mau tidak mau, mereka juga sudah capek ya kan. Jadi harus turun burungnya. Turun dulu. Capek dong ya burungnya terbang terus. Iya, hari-hari terbang ya kan. Iya, bener banget. Tapi bicara tentang poin, Cijel, mereka nih tim yang benar-benar step up banget. Seperti yang sudah dikatakan oleh Junior juga, walaupun kemarin mereka juga try hard ya, mencoba kembali lolos ke PMPL melalui PMNC, tapi mereka kembali membuktikan bahwa mereka berhasil lolos lagi. Kali ini mereka benar-benar ingin membuktikan bahwa layaklah juga kita untuk join di PMPL. Iya pasti dong, apalagi mereka kan kemarin yang dapetin juara PMNC-nya, maka di sini kita bisa melihat bagaimana dari Maxius dan juga Lapar sudah cukup agresif menembaki player-player dari Boom Esports. Wah ini Boom sama sekali nggak ada obstacle sih. Dan bahkan gue nggak tahu apakah di tas dari Boom Esports itu
ada smoke atau enggak. Yes. Karena kalau misalkan Boom Esports mau maju, itu bakal kelihatan dengan sangat jelas dari teman-teman Voin. Ini mungkin mereka harus nungguin sekitar 10 detik lagi untuk circle-nya nutup, baru mereka bakal putar otak nih, kira-kira pergerakan apa yang harus mereka lakukan. Yes, namun mereka juga masih unggul dengan 4 player ini Cijal. Kalau mereka bergerak dan saling sama-sama backup dengan adu aim, kalau sama-sama pick juga, mereka bisa setidaknya dapat juga knock ke area Voin. Yang pastinya juga memang hal yang sulit untuk kita lihat karena Voin juga melakukan penyebaran ke beberapa titik berbeda juga Cijal. Ya kalau mereka dapat knockout ke area Voin mungkin 1 atau 2 aja sih, tapi mereka juga pasti lebih bonyok ketimbang Voin. Ini adu aim gak sih? Kayak udah ajang adu aim. Dan Boom beruntungnya dia masih punya satu vehicle. Tadi gue ngeliat Boboho sempat nyetir dan sempat nge-repositioning mobilnya. Itu mungkin bisa menjadi satu aset yang berharga untuk di late game seperti ini. Dengan posisi circle yang benar-benar terbuka, terrain ekstrim, terlihat dari manapun, dan Voin pun masih Oh, selamat loh. Itu cuman lututnya doang kayaknya recet atau Tapi tadi kayaknya jempol. mangkok lututnya pindah deh. Itu udah pasti tuh Cijal. Semua berat badan jatuh ke bagian bawah ya kan. Namun, Boom lebih dahulu melihat pergerakan tipis-tipis yang sudah mulai ditunjukkan oleh teman-teman dari Kagendra. Disambut langsung tembakan namun headshot dengan UMP yang dilakukan dari seorang lapar juga masuk ke area badan dari teman-teman. Boom. Belum tahu apa yang harus dilakukan oleh mereka. Namun kalau mereka lolos dari lapar, kiri mereka juga sudah siap menyambut apalagi. Kagendra juga bisa join untuk mengambil tipis-tipis, mengambil damage mereka juga. Dan ya, Kagendra juga bisa mendapat kesempatan. Namun ternyata dari Voin juga menyadari bahwa di bagian kiri ada terdapat tim Kagendra karena sudah ada asap Cijal. Yap, ada asap, pastinya ada player di depan sana dan bahkan Voin membagi tugasnya. Ada yang harus nahan Kagendra, ada yang harus nahan Boom Esports juga. Tapi di mana kali ini kita melihat dari Kagendra sudah dipulangkan terlebih dahulu dan Yami pun melakukan counter shoot ke arah bagian atas. Saling menumbangkan satu sama lain, lapar down. Masih tersisa 3 player dari Voin Esports, tapi Boom sudah kehilangan 2 playernya. Tidak ada waktu sepertinya untuk melakukan revive, bahkan dari Maxius lagi berusaha untuk mencari angle shot menuju arah bagian bawah. Adanya bakaran molotov membuat Boboho kocar kacir dan down kembali satu player dari Boom Esports. Di manakah player terakhir? Itu udah mulai kelihatan, Bonfit kelihatan, Maxius enak banget. Itu udah posisi surga dari Maxius. Udah on top of the world dan akhirnya turun ke arah bagian boss spray down dan Voin gacor untuk di map Sanhok kali ini. Luar biasa. Ini fight yang benar-benar